Hai teman-teman, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, untuk pokok bahasannya yang pertama yaitu pengertian listrik, yang kedua komponen-komponen listrik, yang ketiga rangkaian-rangkaian listrik, dan yang terakhir adalah manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Listrik mengalir dari sumber listrik seperti baterai sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, dalam setiap sumber listrik itu terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dalam suatu penghantar dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. Komponen-komponen listrik. Alat-alat yang menyusun rangkaian listrik itu disebut dengan komponen listrik. Komponen listrik itu terdiri dari apa aja sih? Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Adapun komponen listrik dalam rangkaian tersebut antara lain, yang pertama ada baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu lampu. Lampu itu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Apa sih pengertian dari rangkaian listrik itu? Nah, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber arus listrik dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik terbuka merupakan suatu rangkaian listrik di mana arus listrik ini tidak dapat mengalir dari sumber listrik yaitu baterai, aki, dan lain-lain sebagainya ke komponen listrik karena ada bagian yang tidak terhubung dengan sumber tegangan sehingga lampu tersebut tidak dapat menyala. Nah, dapat diperhatikan lampu pada rangkaian listrik ini terbuka atau mati dan sakalnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir di dalamnya. Rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang sudah dihubungkan dengan sumber listrik yaitu baterai, aki, dan lain-lain. Nah, sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Nah, dapat diperhatikan perbedaannya pada gambar bahwa lampu pada rangkaian listrik tertutup itu lampunya menyala karena ada arus listrik yang mengalir dan sakalnya itu tertutup. Jadi, lampu dapat menyala apabila ada arus listrik yang mengalir pada rangkaiannya. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama rangkaian seri. Nah, ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa sih? Rangkaian seri itu merupakan rangkaian
yang komponennya disusun secara berderet dalam satu jalur rangkaian. Hal ini menyebabkan hanya ada satu saklar sebagai sumber listrik dan satu kabel sebagai media penghantar arus listrik. Lampu-lampu pada rangkaian seri itu dipasang secara berderet sehingga lampu yang paling ujung akan berada jauh dari sumber listrik. Ini menyebabkan arus listrik yang sampai pada lampu terakhir akan semakin lemah. Nah, hal tersebut menyebabkan nyala lampu akan semakin redup. Dan jika saklar dimatikan atau dibuka, maka semua lampu akan mati. Selain itu, rangkaian seri hanya menggunakan satu saklar dan satu kabel sehingga membuat rangkaian jenis ini lebih murah biaya. Kemudian, ciri-ciri rangkaian listrik seri. Nah, ciri-ciri rangkaian listrik seri, yang pertama ada nyala lampu redup. Yang kedua, rangkaian listrik disusun secara berderet. Bisa diperhatikan bahwa lampu pada rangkaian seri itu disusun secara berderet. Selanjutnya yang ketiga, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Nah, dapat diperhatikan bahwa kabel pada rangkaian seri itu tidak bercabang, sehingga arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Ciri yang keempat, yaitu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Dan yang terakhir, tidak memerlukan banyak kabel. Ini serangkaian listrik yang kedua, yakni rangkaian paralel. Nah, apa sih rangkaian paralel? Rangkaian paralel itu merupakan rangkaian yang komponennya disusun secara bertingkat dalam rangkaian listrik. Pada rangkaian paralel, lampu-lampu itu disusun secara berurutan. Lampu yang dirangkai secara paralel ini lebih terang bila dibandingkan dengan lampu yang disusun secara seri. Hal tersebut karena hambatan listrik pada rangkaian paralel menjadi lebih kecil. Nah, pada rangkaian paralel, putusnya satu lampu itu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam, karena kabel pada setiap lampu itu berbeda, sehingga lampu yang padam hanya lampu yang tidak terhubung dengan sumber listrik. Nah, lampu yang dipasang pada rangkaian paralel akan menyala sama terang. Ini dikarenakan lampu-lampu tersebut menerima arus listrik dengan tegangan yang sama besar. Akibatnya, energi baterai akan cepat habis. Adapun ciri-ciri dari rangkaian paralel, yang pertama, nyala lampu terang. Yang kedua, rangkaian listrik disusun secara bertingkat atau bersusun. Dapat diperhatikan pada gambar ya. Yang ketiga, arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. Yang keempat, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu berbeda karena kabelnya disusun secara bercabang. Dan yang kelima, kabel yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian seri. Selanjutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah sebuah rangkaian listrik yang terbentuk dari gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, coba perhatikan bahwa rangkaian yang disusun secara berderet itu merupakan rangkaian seri, sedangkan rangkaian yang disusun secara bertingkat merupakan rangkaian paralel. Nah, jika lampu pada rangkaian seri padam, maka lampu pada rangkaian paralel akan ikut padam. Mengapa demikian? Hal ini karena lampu pada rangkaian seri berkedudukan seri terhadap lampu pada rangkaian paralel. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, yang terjadi pada lampu lainnya tidak akan terpengaruh, sehingga lampu tetap menyala. Nah, contoh dari rangkaian campuran itu ada pada instalasi kendaraan bermotor. Untuk ciri-ciri dari rangkaian campuran, yang pertama, rangkaian campuran itu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, contoh dari rangkaian seri. Yang pertama ada lampu senter, yang kedua ada lampu hias pada pohon Natal. Nah, lampu hias pada pohon Natal ini lampunya disusun secara berderet pada satu kabel yang sama. Kemudian, contoh dari rangkaian paralel yaitu ada lampu lalu lintas. Nah, dapat diperhatikan bahwa lampu lalu lintas itu nyalanya bergiliran atau bergantian. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan hijau akan padam. Begitu pula sebaliknya.
Selain lampu lalu lintas, contoh lain yaitu ada lampu pada rumah. Misalnya, lampu pada ruang tamu di rumah itu di-off-kan, maka lampu akan padam. Sedangkan lampu pada dapur jika di-on-kan, maka dia akan tetap menyala. Jadi itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama dan paling utama itu sebagai sumber penerangan. Kemudian listrik itu sebagai sumber energi. Hampir semua barang yang ada di sekitar kita itu menggunakan energi listrik. Contohnya TV, kulkas, mesin cuci, AC, komputer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu sebagai penghasil panas. Contohnya pada mesin setrika dan mesin penanak nasi. Kemudian listrik itu sebagai penghasil gerak. Listrik itu dapat mengubah menjadi berbagai macam energi. Salah satunya itu ada energi gerak. Contohnya itu pada kipas angin, blender, atau moda transportasi. Kemudian yang kelima itu sebagai penghasil suara. Selain penghasil panas dan gerak, energi listrik itu juga bisa menjadi penghasil suara. Contohnya pada musik yang ada di ponsel, itu menggunakan speaker yang tadinya energi listrik berubah menjadi suara. Kemudian juga mikrofon dan speaker. Selanjutnya itu listrik itu dalam bidang medis. Manfaat listrik dalam bidang medis itu ada banyak. Salah satunya itu contohnya pada terapi listrik. Itu mengubah listrik itu menjadi bidang medis untuk kesehatan manusia. Kemudian yang ketujuh, listrik itu dalam gadget. Listrik itu juga terlibat dalam proses di dalam gadget untuk melakukan pengolahan data. Beberapa diantaranya ada komputer, tablet, smartphone, gadget, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 itu listrik dalam olahraga. Sekarang ini banyak alat-alat olahraga yang mengandalkan listrik. Salah satunya yang sering digunakan itu ada ESM, Electrical Muscle Stimulation. Itu menggunakan aliran listrik untuk merangsang otot-otot agar dapat bekerja lebih efektif. Sekian manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari.